Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dusuluka, dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Putumbaya Jayapura, program studi manajemen. Kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam bekerja di dalam perguruan tinggi atau PDD UKT-PT sebagai salah satu persyaratan untuk mengikuti kegiatan sertifikasi dosen sesi kedua tahun 2022. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang RPS sesuai dengan amanat daripada Ketua Program Studi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Putumbaya, capaian prodi, ya CPL prodi, bahwa di dalam matriks perkuliahan prodi manajemen memiliki masing-masing dosen memiliki pembelajaran atau capaian pembelajaran mata kuliah CPL. Jadi untuk saya sendiri adalah tentang poin 1, ya, itu menguasai konsep teoritis manajemen secara mendalam, khususnya metode dan perangkat analisis fungsi manajemen keuangan, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengarahan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam fungsi organisasi, yaitu manajemen keuangan pada berbagai organisasi. CPL Prodi juga membebankan atau amanatkan kepada saya itu KU, ya. KU 7 itu mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Nah, berdasarkan dengan CPL Prodi, maka saya capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang saya akan merujuk pada CPL Prodi tadi, itu yaitu CPL 1, mahasiswa mampu menganalisis konsep dasar manajemen keuangan daripada menguasai konsep tadi di atas. CPMK kedua itu mahasiswa mampu membuka laporan keuangan, ya, KU ke-7. Kemudian CPL 3, mahasiswa mampu menganalisis rasio keuangan, KU 7. Kemudian CPMK 4, mahasiswa mampu menghitung rumus dan perhitungan rasio keuangan, KU 7. CPL atau sub CPMK, CPL 1 mampu menguraikan ruang lingkup manajemen keuangan, fungsi manajemen keuangan, tujuan manajemen keuangan. Kemudian CPL 1.2 mampu menganalisis laporan keuangan, kegunaan, tujuan manajemen keuangan, keterbatasan, dan langkah-langkah. Kemudian CPL sub CPMK 1.3 itu mampu menganalisis rasio keuangan, manfaat dan penggunaan keunggulan, kelemahan, dan solusi. Kemudian CPL 2.1 mahasiswa mampu membuat laporan keuangan. CPL 2.2 mahasiswa juga mampu mendiskusikan hasil laporan keuangan perusahaan. CPL 2.3 mampu menganalisis rasio keuangan, yakni rasio likuiditas, rasio leverage, rasio aktivitas, dan rasio probabilitas. Rasio ini ada sekitar beberapa, hanya saya menggunakan hanya rasio likuiditas, rasio leverage, rasio aktivitas, semuanya ada rasio pasar. Kemudian CPL 2 di poin 4 mampu menghitung rasio keuangan perusahaan. Deskripsi singkat daripada manajemen keuangan ini atau keuangan 1 adalah keputusan keuangan dalam suatu perusahaan akan selalu muncul dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya, perusahaan memerlukan kekayaan, mesin, gedung, kendaraan, tanah, dan sebagainya. Untuk menjalankan operasional perusahaan, untuk memenuhi keperluan tersebut, perusahaan harus mencari sumber dana yang dapat diperoleh dari sumber dana dalam, ya, sumber yang ada di dalam atau luar perusahaan. Nah, kegiatan keuangan tersebut sering juga sebagai manajemen keuangan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan atau manajemen keuangan. Bahan kuliah atau materi pembelajaran dalam pembahasan tadi di atas adalah yang pertama, konsep dasar manajemen keuangan.
Yang kedua, menganalisis laporan keuangan. Yang ketiga, menganalisis rasio keuangan. Yang keempat, menganalisis rumus dan perhitungan rasio keuangan. Yang kelima, menyelesaikan soal dan jawab serta menyusun cash flow atau laporan keuangan. Ini dalam bentuk tugas ya pada mahasiswa nantinya. Pustaka yang saya gunakan yaitu buku daripada Pak Ilham Pakmi di penerbit tahun 2013, Pengantar Manajemen Keuangan dan Teori dan Soal Jawab, penerbit di Alberta, Bandung. Pendukung ada 4, yaitu Alberta Faisal 2001, Dasar-Dasar Manajemen Keuangan penerbit UMM, kemudian Husnan Suat 2003, Manajemen Keuangan UT, Husnan Suat Panjaitan EMI 1997, Dasar-Dasar Manajemen Keuangan UPP Ampe IPKP penerbitnya. Kemudian yang 4, Margareta Farah 2015 penerbitnya, dengan judul Teori dan Aplikasi Manajemen Keuangan, Investasi dan Sumber Daya Jangka Panjang, penerbitnya di Kasindo. Dosen pada mengampu mata kuliah ini saya sendiri, Yunus Luka, CMM. Mata kuliah bersyarat tidak ada. Pekan ke-1 atau pertemuan pertama, sub CPM kemampuan akhir tahap belajar, yaitu mampu menguraikan ruang lingkup, fungsi, dan tujuan manajemen keuangan. Dan indikator atau penilaian indikator pertama adalah definisi manajemen keuangan, ruang lingkup manajemen keuangan, fungsi manajemen keuangan, dan tujuan manajemen keuangan. Kriteria dan bentuk, ya bentuk itu tertulis dan kuis. Kriterianya adalah 10, menjelaskan 4 komponen daripada indikator ini, lalu dari 4 indikator. Kemudian 4 menjelaskan, dari 4 menjelaskan 3 komponen dari 4 indikator. 2 menjelaskan 2 komponen dari 4 indikator. Perkuliahannya atau penilaian perkuliahannya adalah bentuk pembelajaran atau penugasan mahasiswa adalah estimasi waktu, luring atau offline. Itu BP-nya kuliah, MP-nya corporate learning, collaboration learning. Time school-nya 2 kali 3 kali 50 menit. Kemudian daring 2 kali 3 kali 60 menit. Pelajari kontrak perkuliahan. PT 2 kali 3 kali 60 menit membuat teori keuangan menurut para ahli. Kemudian materi pembelajaran atau pustakanya kontrak perkuliahan. Jadi ruang lingkup, fungsi, tujuan, manajemen keuangan. Ini penerbit buku pertama, kedua, dan ketiga. Bisa juga dilihat pada materi yang saya pernah ajarkan semester lalu, itu ada di link YouTube. Ini. Kemudian penilaian 10. Mampu menganalisis laporan keuangan, kegunaan, tujuan, keterbatasan, langkah-langkah. Tuntas penyelesaian atau indikatornya adalah laporan keuangan, kegunaan, tujuan, dan keterbatasan, langkah-langkah. Bentuk tertulis, kuis, dan kriterianya adalah 10, menjelaskan 5 komponen dan 5 indikator. 8 menjelaskan 4 komponen, 5 indikator. Kemudian 6 menjelaskan 3 komponen, 5 indikator. 4 menjelaskan 2 dari 5 indikator. Dan 2 menjelaskan 1 komponen dan 5 indikator. Learningnya sama dan BPM juga sama. Buku yang sama, pertemuan G5 sampai dengan G6. Mempengaruhi rasio keuangan, manfaat dan penggunaan keunggulan, kelemahan, solusi. Tuntas penyelesaian rasio keuangan, manfaat penggunaan, keunggulan, kelemahan, solusi, dan cara menganalisis rasio. Bentuk tertulis, kuis, dan kriteria. 10 menjelaskan 3 komponen dari 3 indikator, 4 menjelaskan 5 komponen dari 3 indikator, 2 menjelaskan 2 komponen dari 3 indikator. BP-nya kuliah, MP-nya kolaborasi, TMT-nya 2 kali, TM-nya 2 kali 3 kali 50 menit. BM 2 kali 3 kali 60 menit, membaca materi yang telah dikirim melalui Simakat atau WA Group. Saya selalu kirim. Kemudian PT-nya 2 kali 3 kali 60 menit. Membuat rasio keuangan dalam bentuk tertulis dan mengirim ke email web dan email saya tercantum di sini. Rasio keuangan, manfaat dan penguatan, keunggulan, kelemahan, solusi. Jadi bukunya adalah 1, 2, dan yang 3. Pertemuan ke-7 saya selalu memberikan UTS. UTS ini ketepatan dalam analisis soal ujian, bentuknya tertulis. Kriterianya 15 memaparkan 2 komponen indikator, 22 memaparkan 1.
BP-nya kuliah, MP-nya kolaborasi. TM-nya 1 kali 3 kali 50 menit. PM-nya 1 kali 3 kali 60 menit, membaca kisi-kisi yang telah diberikan. Jadi soalnya dalam bentuk ini soalnya. Bukunya 15. Pertemuan yang ke-8 dengan 9 maksud mampu membuat laporan keuangan. Tuntas membuat neraca, laporan laba rugi, perubahan modal, arus K, catatan laporan keuangan. Tes tertulisnya 10 menjelaskan 5 komponen, 6 indikator, 8 menjelaskan 4 komponen dari 5 indikator, 6 menjelaskan 2 komponen dari 5 indikator. Menjelaskan 2 komponen dari 5 indikator, 2 menjelaskan 1 komponen dari 5 indikator. BP-nya sama seperti di atas, yaitu BP kuliah, MP-nya korporasi learning dan kolaboratif learning. TM-nya 2 kali 3 kali 50 menit. BM-nya sama, dan PT-nya 2 kali 3 kali 60 menit, membuat soal sesuai dengan materi yang dibagikan dan dikumpul ketika melalui presentasi melalui email atau kesepakatan saya dengan mahasiswa. Pertemuan ke-10 dan 11 maksudnya mampu mendiskusikan laporan keuangan perusahaan. Tuntas mencari laporan keuangan perusahaan yang publik. Bentuknya tertulis, kriteria 10 menjelaskan 1 komponen dari 5 indikator yang ada. BP-nya diskusi kelompok, MP-nya sama seperti di atas, TM-nya 2 kali 3 kali 50 menit. BP-nya 2 kali 3 kali 50 menit, dan membaca materi yang telah dikirim melalui semangat dan panduan membuat laporan keuangan ketiga. Kemudian pertemuan ke-12 sampai dengan yang ke-13 itu mampu menganalisis rasio keuangan, yakni rasio likuiditas, leverage, rasio aktivitas, dan rasio probabilitas. Tuntas penjelasannya seperti rumus likuiditas, rumus rasio leverage, rumus rasio aktivitas, dan rumus rasio probabilitas. Bentuknya tertulis dan kuis. Kriterianya menjelaskan 4 komponen dari 5 indikator, 6 menjelaskan 3 komponen dari 5 indikator, menjelaskan 2 komponen dari 5 indikator, 2 menjelaskan 1 komponen dari 5 indikator. BP-nya sama, corporate-nya sama. BP-nya sama. Nah, ini buku 1 ya. Pertemuan ke-14 dan 15 itu mampu menghitung rasio keuangan perusahaan. Tuntas penyelesaiannya dan menghitung rasio likuiditas, menghitung leverage, dan menghitung rasio aktivitas, dan menghitung rasio probabilitas. Bentuknya tertulis dan kuis. Menjelaskan 4 komponen dari 5 indikator, 6 menjelaskan 3 komponen dari 5 indikator, 4 menjelaskan 2 komponen dari 5 indikator, 2 menjelaskan 1 komponen dari 5 indikator. BP-nya kuliah, MP-nya corporate learning dan collaborative learning. TM-nya 2 kali 3 kali 50 menit, BP-nya 2 kali 3 kali 60 menit, membaca materi yang telah dikirim semangat dan WA di grup. PT-nya 2 kali 3 kali 60 menit. Nah, ini belajar menghitung rasio keuangan, dan apabila ada yang kurang dipahami, bisa konsultasi melalui WA grup atau email. Nah, ini yang saya lakukan. Yang terakhir, UAS ya. UAS menjelaskan, UAS tuntas menjelaskan ketepatan dalam analisis soal ujian. Keempat, kerapian. Bentuknya tertulis, kriteria 15 memaparkan 2 komponen indikator dan 2 memaparkan 2 dari 2 komponen indikator. BP kuliah, MP kolaborasi, TM-nya 1 kali 3 kali 50 menit. BP 1 kali 3 kali 60 menit, membaca kisi-kisi yang telah diberikan. PT-nya 1 kali 3 kali 60 menit, mengulangi materi. Soalnya UAS, bukunya yang ke-5. Ya, demikian untuk persentase atau pemaparan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTP tentang unsur atau penjelasan daripada RPS. Sekian dan terima kasih.